Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zia Sabira Emilawan di Skoba TV. Sebelumnya di part 1 rekan kita sudah berbincang dengan beliau dengan narasumber kita yaitu Ummu Nurhayati Wahab SPD MPD. Seorang ibu dari 4 orang anak yang saat ini konsen dengan bidang pendidikan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, Mak. Ya, sama-sama. Anda mau nanya nih, Mak. Ya. Apa yang menjadi titik awal Ummu memutuskan untuk membangun sistem homeschooling ini, terlebih sambil mengasuh 4 orang anak ya? Oh iya. Yeah. Jadi gini ya, kalau homeschooling satu sisi anak buat untuk keluar ke sekolah yang anak buat playhouse, preschool. Satunya lagi itu memang untuk anak-anak sendiri gitu. Jadi anak-anak ini tidak semua yang homeschooling Kak gitu. Jadi karena anak pertama di Mahat, anak kedua ini di sekolah umum. Kebetulan memang perempuan sendiri dan memang akademisnya beliau alhamdulillah gitu ya, aman, nyaman, dan memang anaknya cocok sekali untuk di sekolah umum. Jadi memang tidak arahkan untuk homeschooling. Dan anak ketiga ini anaknya juga yang Anda lihat gitu energetik segala macam, cerdas gitu ya. Namun ada kendala-kendala ketika dimasukkan ke sekolah umum gitu. Jadi anak sempat masukkan ke sekolah umum seperti kakaknya, ternyata tidak berjalan seperti kakaknya begitu, tidak berjalan seperti yang seharusnya. Jadi 1 bulan masuk itu anak tarik gitu. Dari sekolah umum anak tarik untuk melanjutkan ya sudah belajarnya sama umum aja ya gitu. Jadi tidak dilanjutkan. Jadi dari yang anak ketiga ini anak coba belajar mandiri gitu. Kita susun untuk beliau kegiatannya apa, belajarnya apa, hari ini hari itu gitu. Jadi dari situ jadi jadwal. Jadi lebih tepatnya baru ke anak ketiga ini gitu, baru ke anak ketiga ini gitu. Nah adiknya ini kan yang keempat, karena anak-anak ada 4, yang keempat ini ya ikut sekolah di playhouse yang anak buat. Jadi seperti itu Kak. Jadi sekolah homeschoolingnya itu lebih ke yang di anak-anak yang ketiga gitu, karena yang tidak ikut sekolah umum anak ini gitu. Tantangan terbesar apa yang Ummu hadapi dalam menjalankan homeschooling untuk 4 anak dengan karakter yang berbeda? Bagaimana caranya? Kalau tantangan kayaknya setiap kita mau melakukan sesuatu, tantangannya itu pasti rasa konsisten kita gitu. Kayaknya nggak cuma dalam hal homeschooling ya, dalam hal apapun kayaknya untuk sesuatu yang rutin dan dikerjakan berulang itu kan ada. Kadang ada waktu-waktu kita ada kayaknya lagi capek ya, kayaknya lagi ini gitu. Jadi bagaimana kita tetap stick di waktu itu supaya anak juga ikut dengan rutinitas yang terbiasa dengan rutinitas yang sudah terjadwal seperti itu. Jadi lebih di konsistensi ya sih seperti itu, supaya anak-anak tetap mau dan menjaga mood mereka gitu, supaya tetap mau mengikuti pelajaran yang sudah terjadwal seperti itu. Menurut kamu, apa hal terpenting yang seharusnya menjadi fokus utama dalam mendidik anak di era digital saat ini? Yang paling poinnya mungkin ya kita satu, karena kita harus tahu dulu ini anak sukanya apa, passionnya mereka apa. Karena memang 4 anak saya ya macam-macam itu, walaupun masih kecil kelihatan mereka itu apa minatnya, apa bakatnya. Nah itu kita arahkan di situ gitu. Jadi ketika seperti kasus anak ketiga anak ini, ketika dia masuk ke sekolah umum dan yang Anda lihat bakatnya ini justru tidak terlihat gitu ya, tidak, maksudnya begini, tersia-siakan gitu. Jadi justru guru fokusnya karena anak-anak ini yang ketiga ini ya fokusnya itu berbicara runut, dia hafal cerita, hafal sejarah gitu, ya histori seperti itu. Dia juga mau maju ke depan, dia pandai berbicara, tapi yang difokuskan hanya dia tidak menulis itu tidak
cepat gitu. Jadi gurunya itu komplain berkali-kali gitu soal ini anaknya kok ini ya di kelas ini kalau nulis ini lama segala macam gitu. Jadi anak pikir oh tidak tepat gitu ya. Ternyata di sini kasihan malah, jadi anak-anak jadi merasa kasihannya anak-anak, jadi anak tarik, jadi anak merasa justru yang orang bilang justru bisa mungkin di luar itu bisa bergaul di situ agak jadi terlimit apa yang ia mampu tidak tereksplor. Jadi daripada karena udah beda visi, ya sudah kita coba aja sendiri. Jadi gitu. Jadi apa yang kalau ditanya apa yang paling penting untuk sekarang ini ya untuk kita tahu paham minatnya dan tetap diarahkan untuk sesuatu yang positif gitu. Karena walaupun dunia digital ini 4 anak saya belum ada yang memiliki handphone gitu. Jadi handphone di rumah hanya ada 2, handphone anak dan handphone ayahnya begitu. Jadi apapun yang mereka mau cari biasanya karena kita punya buku banyak di rumah, jadi tetap kita arahkan ke fisiknya buku gitu ya. Nanti dari situ mereka akan explore gitu. Mama ini tadi aku baca ini, mama ini tahu nggak ini, nah itu baru buka nextnya via handphone. Ayo kita cari itu hampir setiap hari seperti itu. Itu yang kita lakukan. Membuka satu yang mereka mau tahu kita buka, nah itu bisa lama kita membahas seperti itu ya. Apa pesan umum untuk para orang tua yang ingin memulai homeschooling tapi masih ragu untuk mencobanya karena tidak mampu? Ya memang homeschooling ini kan masih belum umum ya di Indonesia dan memang tidak mudah. Saya akui juga memang tidak mudah dan memang tidak semua orang, dan betul memang tidak semua orang bisa. Jadi satu kita harus kalau memang yakin kita mau melakukan homeschooling, satu kita harus masuk ke komunitas. Pastinya kita cari source yang banyak, backgroundnya segala macam, plus minus homeschooling supaya kita punya pegangan gitu. Kalau memang kita benar-benar niat ya mau homeschoolingin anak gitu. Jadi bukan asal coba-coba, karena memang ini bukan ranah yang untuk dicoba-coba juga gitu. Karena memang ketika kita merasa tidak mampu ya tidak apa-apa juga ke sekolah yang umum, asal tetap kita pantau minat bakatnya anak seperti itu. Karena memang karena kadang memang ya tidak sesuai dengan apa yang di sekolah dijalani dengan apa yang mereka sebetulnya kuasai gitu. Seperti itu sih gitu. Jadi nggak masalah kalau memang punya minat, kita cari komunitas, kita cari info, gali di dalam, kita cari apa yang meningkatkan kemampuan kita supaya kita bisa pegang anak kita sendiri. Dan kalau memang dirasa pun tidak mampu begitu ya, nggak apa-apa juga sekolah umum untuk nanti kita tetap pegang di rumah. Kita mulai dari yang kecil juga. Kalau untuk pembahasan hari ini ternyata anak yang cerdas itu berawal dari ibu yang cerdas ya. Nah, kita sebagai perempuan, untuk kelak anak kita nanti, jangan malas untuk belajar ya teman-teman. Terima kasih juga untuk kamu sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.